Berawal dari saling berbalas cuitan di media sosial, perseteruan Menteri HAM Natalius Pigai dan Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar atau Uceng kian memanas. Adalah Uceng yang pertama kali menulis di media sosial tentang keinginannya untuk belajar memahami HAM dari Pigai. Di akun X, Uceng menulis jika ia ingin sekali berdiskusi dan berdebat dengan Pigai tentang kasus HAM di Indonesia. Gayung bersambut, Pigai langsung menanggapi cuitan Uceng. Namun Pigai ingin debat dengan Profesor UGM itu disiarkan langsung di TV nasional. Tak mau kalah, Uceng langsung membalas cuitan Pigai. Uceng meminta agar Pigai yang mengontak pihak televisi karena menurutnya ia sama sekali tidak punya kuasa mengatur stasiun TV. Uceng juga menuliskan pengalamannya sebagai peneliti HAM di Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, serta gelar S2 Hukum HAM di Amerika Serikat. Bukan tanpa alasan, ajakan debat terbuka itu disampaikan Uceng. Sebelumnya, Pigai menulis cuitan panjang di media sosial. Ia menuliskan perjalanan hidupnya sebagai korban HAM hingga menjadi orang nomor 1 di bidang HAM. Pigai juga menulis jika Zainal Arifin Mohtar hanya seorang guru besar yang dibesar-besarkan. Tak heran jika Uceng terpantik lalu mengajak Pigai debat terbuka tidak hanya berbalas kata di sosial media. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri HAM Natalius Pigai, pihak yang ingin hapus program MBG menentang HAM, menanggapi pernyataan Pigai, Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024, Mahfud MD sebut pengelolaan program makan bergizi gratis yang tak profesional bisa melanggar hak asasi manusia. Menteri Hak Asasi Manusia RI Natalius Pigai menyebut penolakan terhadap program MBG, Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih merupakan tindakan yang menentang HAM. Menurutnya, program MBG dan program lain pemerintah merupakan program yang berpihak kepada rakyat dan sejalan dengan prinsip HAM. Sementara itu, Pigai juga sampaikan ia tidak melarang masyarakat mengkritik program pemerintah, namun masyarakat diminta sampaikan kritik secara membangun tanpa menghilangkan program. Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, koperasi merah putih adalah orang yang menentang hak asasi manusia. Orang yang menentang. Kalau kritik dalam rangka perbaikan, boleh. Kritik untuk memperbaiki agar pelayanannya maksimal, boleh. Sementara itu, menanggapi pernyataan Pigai, Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menegaskan bahwa pengelolaan program makan bergizi gratis yang tidak profesional dapat melanggar hak asasi manusia. Barang siapa yang menghalangi program pemerintah untuk MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, sekolah rakyat yang murah dan sebagainya, itu berarti menentang HAM. Tetapi juga ingat, siapapun pemerintah yang mengelola negara ini dengan tidak profesional, menimbulkan korupsi dan keborosan di sana-sini, menimbulkan ketidakimbangan pemanfaatan antara keperluan diplomasi dan keperluan rakyat, itu juga melanggar HAM. Mahfud MD juga menjelaskan bahwa konsep hak asasi manusia jauh lebih luas dari sekedar pemenuhan kebutuhan makan. Ia mengingatkan HAM mencakup 3 dimensi besar, yaitu hak sipil dan politik, kemudian hak ekonomi, sosial, dan budaya, serta hak atas lingkungan hidup sebagai generasi ketiga hak asasi manusia. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menepis narasi yang menyebut jika program MBG mengambil anggaran pendidikan sehingga berdampak pada kualitas pendidikan. Teddy menyebut program MBG justru meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seskap Letkol Teddy Indrawijaya meluruskan terkait narasi yang beredar jika sumber pendanaan program MBG berasal dari anggaran pendidikan. Teddy menegaskan jika program unggulan tersebut sama sekali tidak mengambil atau mengurangi anggaran pendidikan.
Teddy menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah menyepakati alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN atau sekitar 769,1 triliun. Sementara anggaran dana pendidikan dan MBG telah disepakati oleh Badan Anggaran DPR RI. Iya, jadi namanya anggaran pendidikan itu 20% dari APBN, oke? Nah, di tahun ini 769,1 T itu 20%, oke? Dan itu anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu apa? Banyak. Isinya peruntukannya, ya. Dan isinya peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketua bangkatnya juga PDIP, gitu kira-kira. Dan tadi semua hal itu adalah termasuk MBG adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan. Kemudian pertanyaannya adalah apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Oke, saya jawab tidak. Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Teddy juga menyebut jika program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dapat memperbaiki sumber daya manusia, termasuk memperbaiki kualitas pendidikan. Teddy juga memastikan jika pemerintah tidak akan menyetop program-program strategis yang sudah berjalan sebelumnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, militer Pakistan bombardir kota-kota besar di Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul pada Jumat waktu setempat. Kedua negara berada dalam perang terbuka setelah berbulan-bulan bentrokan yang terus meningkat. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Anita Dewi akan hadir dalam program iNews Prime. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Inilah detik-detik serangan Pakistan ke ibu kota Afghanistan, Kabul, dalam operasi Ghazab Lil Haq pada Jumat waktu setempat. Nampak asap mengepul dari 2 titik ledakan. Pakistan sendiri telah mengumumkan perang terbuka terhadap pemerintah Taliban di Afghanistan. Hal ini terjadi setelah bentrokan terjadi di antara kedua negara. Sebelumnya, Pakistan mengonfirmasi telah membombardir kota Kabul dan Kandahar pada Jumat pagi. Hal tersebut terjadi beberapa jam setelah pasukan Afghanistan menyerang pasukan perbatasan Pakistan yang disebut pemerintah Taliban sebagai pembalasan atas serangan udara mematikan sebelumnya. Pakistan menargetkan pertahanan Taliban di kota Kabul, Provinsi Paktia, dan Kandahar. Selain itu, media Pakistan PTV merilis rekaman yang diduga menunjukkan penghancuran gudang amunisi di Provinsi Nangarhar, Afghanistan. Kepanikan pun terjadi di perbatasan Torkham yang menghubungkan Afghanistan dan Pakistan. Warga berbondong-bondong mengungsi meninggalkan perbatasan untuk menyelamatkan diri.